bertemu lagi ya dengan Ibu di pelajaran akuntansi dasar untuk kelas 10 ya sekarang. Oke. Nah, sebelum kita belajar, coba tempat duduknya dirapihin dulu ya. Lihat kanan kirinya apakah ada sampah, langsung buang ke tempat sampah ya. Oke, sebelum itu Ibu mau absen dulu ah. Eh, dari nomor absennya ke pertama, oh ada Dede Rohman, mau Fahri, Silmi, ada Ayu, Rahma, Erlin, Nopi, ada Aida, dan Rita Deti ya. Oke, ada teman-teman yang nggak hadir nggak? Vika kenapa? Oh, alhamdulillah ya punya kerjaan tapi harus tetap sekolah ya, nanti bilangin ke Vikanya. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran, siapa KM-nya? Oh, Fahri. Oke, pimpin doa dulu ya, Nak. Ya Ibu, jadi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa, berdoa di dalam hati mulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Yeay. Oke, terima kasih Fahri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jurnal akuntansi. Tapi sebelum itu ada yang ingat nggak? Sebelum kita masuk ke materi jurnal, kita belajar apa dulu? Betul, persamaan dasar akuntansi ya. Di persamaan dasar akuntansi kita belajar apa aja? Ya Bu, jadi tadi kita belajar tentang, jadi ada akun harta sama modal sama utang gitu Bu, dimana itu tuh harus balance gitu Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk temennya aja. Ya, betul ya. Di persamaan dasar akuntansi kita belajar tentang aktiva dan pasiva di dalamnya. Itu merupakan rumus dasar untuk sebuah pencatatan akuntansi yang intinya harus balance. Nah, sekarang untuk berikutnya dalam pencatatan akuntansi kita mengenal dengan istilah jurnal. Sebelum itu Ibu udah arahkan nih kalian buat belajar jurnal itu apa sih? Ada yang udah baca-baca belum? Belum. Oh, kamu udah mulai. Jurnal itu mencatat transaksi yang terjadi secara historis dan kronologis Ibu kalau nggak salah. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Rahma. Nah, jadi ya kalau ibu udah suruh baca, kalian baca-baca biar tahu nih kalau jurnal itu ternyata sebuah catatan yang sistematis dan kronologis untuk sebuah perusahaan. Nah, jadi tujuan belajar kita ini apa sih? Jadi, setelah mempelajari tentang jurnal akuntansi, diharapkan kalian itu dapat memaparkan secara luas pengertian jurnal, fungsi jurnal dengan benar. Lalu, kalian dapat mengidentifikasi dan menganalisis konsep dari debit dan kredit serta saldo normal akun yang benar. Lalu pada akhirnya kalian dapat mencatat transaksi yang ada di suatu entitas atau perusahaan ke dalam jurnal umum atau khusus. Nah, di sini udah dinotis ya bahwa ada yang namanya jurnal umum dan jurnal khusus. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan kenalkan kalian pada apa sih jurnal umum, apa sih jurnal khusus ya. Nah, yang pertama di sini ada video dulu, disimak dulu ya. Oke, disimak videonya. Nanti siapa yang bisa nyimpulin videonya ke depan ya.
Oke, nah tadi kan udah ngamatin ya videonya tentang pembelajaran jurnal umum. Nah, Ibu sekarang akan buka diskusi nih. Siapa di antara kalian yang berani menyimpulkan apa yang kalian tonton tadi? Oke, boleh Silmi ke depan. Sini. Iya, boleh. Oke, berdasarkan video yang udah tadi Ibu tayangkan dapat disimpulkan bahwa jurnal adalah eh, jurnal itu fungsinya untuk mencatat dan meringkas akun transaksi yang ada di debit dan di kredit. Terus tadi juga ada mekanisme akun real sama akun nominal. Kalau untuk akun real ada aset, utang sama modal. Untuk akun nominal ada pendapatan dan beban. Tadi juga disinggung di videonya ada saldo normal akun. Kalau aset sama beban itu di debit dan sisanya utang, modal sama pendapatan di kredit. Oke, beri tepuk tangan untuk temennya. Nah, tadi kan udah dikenalin ya tentang jurnal umum itu apa, mekanisme debit kredit itu apa. Sejauh ini ada yang belum dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Yang perlu diingat nih, yang paling penting dalam pencatatan jurnal itu adalah saldo normal atau mekanisme debit kredit. Nah, tadi udah disinggung kan, saldo normal akun itu ada apa aja, gimana aja. Nah, biar lebih mudah, kita kenal dengan HUMPB. Harta itu bertambahnya di mana? Betul, di debit. Utang bertambah di mana? Modal di mana? Di kredit juga ya. Pendapatan ada di kredit dan beban bertambah di debit. Otomatis kalau saldo-saldo tersebut berkurang itu kebalikan dari akunnya. Kalau nggak debit berarti kredit. Nah, terus selanjutnya, nah ini udah ya tadi dijelasin juga bahwa jurnal umum itu adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi finansial dengan menyebutkan jumlah dari masing-masing transaksi serta keterangan singkat mengenai transaksi yang terjadi. Lalu di sini ada format umum yang digunakan untuk jurnal umum. Yang pertama ini ada identitas dari perusahaannya. Misalkan di sini ada Toko Bangunan Jaya Abadi, lalu diberi keterangan bahwa ini merupakan jurnal umum karena nantinya pencatatan ini akan dikumpulkan dalam satu periode. Lalu jangan lupa di sini tulis keterangan periode pencatatannya itu dari untuk bulan apa. Kalau 31 Agustus berarti ini selama bulan Agustus ya, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Lalu berikutnya ada latihan untuk kalian. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok aja ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, boleh dibaca dulu selama 2 menit ya untuk soalnya, dan nanti perwakilan kelompoknya akan maju ke depan untuk mengisi format jurnal umum yang sudah Ibu siapkan di depan. Oke, dibaca dulu ya. Oke, dipahami ya. Kalau misalkan ada yang tidak memahami, boleh acungkan tangan dan Ibu akan menerangkan yang masih belum dipahaminya. Dede bisa, Dede? Bisa Ibu, insya Allah. Alhamdulillah pintar sekali. Bu, Ya, kenapa? tanggal 11 ini itu tuh tunai atau kredit. Oke, tunai ya. Kan dibayarkan uang senilai 20 juta. Oke, anak-anak. Ya, dibaca dengan seksama ya untuk transaksi. Oke, udah ada yang mau ke depan? Boleh, Fahri? Tanggal 1 dulu ya. Fahri kelompok 2 ya? Boleh dari Dede dulu berarti sama Aida. Diisi dulu ya identitasnya. Yuk mau lihat lagi. Januari tanggal 1, 500 juta. Oh ini ya. Oke.
Oke, lanjut ya kelompok 2 dan kelompok 3 diisi secara bersamaan. Weh. Bentar. Nih soalnya. Salah. Maaf. Dibaca ya. Oke. Nah, sambil Ibu jelaskan ya, yang Dede tadi kan pihak pemilik itu menyetorkan ya uang tunai senilai 500 juta. Otomatis akun yang akan terpengaruh itu kasnya bertambah di debit sebesar 500 juta dan modal berkurang di kredit. Oh, mohon maaf salah. Modal bertambah di kredit senilai 500 juta. Oke, sambil ditunggu ya yang Fahri. 20 juta. Oke, yang tanggal 11 tuh tadi bayar uang sewa ya untuk bulan apa cenah? Untuk 1 tahun. Jadi masuknya ke dalam akun sewa dibayar di muka karena pembayarannya untuk 1 tahun. Terus dibayar secara tunai, otomatis kas kita berkurang di kredit. Lalu tanggal 15 itu membeli peralatan dan perlengkapan masing-masing 10 dan 5 juta. Otomatis peralatan dan perlengkapan kita bertambah di debit karena termasuk dalam akun harta. Lalu untuk kasnya sendiri berkurang karena saldo normal kas itu kan di debit, otomatis kalau berkurang akan di kredit. Paham semuanya? Oke, ini ada Ibu punya video yang kedua. Simak lagi ya. Ini tentang si Ani yang baru diterima kerja katanya. Coba disimak dulu. Nah, katanya tadi si Ani ini kenapa dimarahin sama bosnya? Kenapa? Salah catat. Terus apalagi kesalahannya? Iya benar, nggak berurutan, nggak masukin judul ya. Formatnya salah. Nah, tadi kata bosnya disuruh bikin apa? Jurnal khusus. Tadi kan kita udah kenal ya sama jurnal umum itu apa. Nah, kita sekarang kenalan nih sama jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi secara khusus sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi. Kalau umum kan tadi macam-macam ya transaksinya, ada pembelian, ada pembayaran utang, ada juga tentang tadi penyetoran modal. Nah, kalau itu sesuai jenis transaksinya. Jurnal khusus memiliki jenis tersendiri karena transaksinya sering terjadi pada setiap bulannya. Nah, ada 4 jenis jurnal khusus yang biasa dikenal. Yang pertama itu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Lalu ada pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Lalu ada jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang kayak pelunasan piutang, terus pendapatan penjualan. Lalu ada jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang, misalkan ada pembayaran biaya kayak tadi beban sewa, bayar sewa, terus ada pembayaran utang. Nah, jadi di jurnal khusus dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis transaksinya dengan ketentuan yang telah Ibu bacakan tadi. Jadi kalian ingat-ingat, nanti Ibu berikan juga ya PowerPoint-nya biar kalian tahu gitu transaksi mana aja yang dicatat sesuai dengan jurnal yang digunakan. Nah, sekarang Ibu hanya akan mengenalkan dulu nih bentuk-bentuk jurnal khusus. Ini untuk jurnal penjualan, di sini ada kayak piutang, di debit dan penjualan. Karena kan pasti karena kan jurnal penjualan itu untuk mencatat penjualan yang secara kredit gitu. Jadi pastinya akan menambah piutang kita. Lalu ada jurnal pembelian, di sini ada akun persediaan, terus ada juga kredit utang dan akun-akun lain yang memungkinkan ada gitu. Jadi nanti untuk latihannya akan Ibu berikan di pertemuan berikutnya. Kalian di sini cukup mengenal dulu bagaimana format jurnal khusus. Lalu selanjutnya ada jurnal penerimaan kas yang pastinya di debitnya itu ada kas,
Lalu di kreditnya ada piutang, karena kan biasanya penerimaan kas itu atas pembayaran piutang. Terus ada pengeluaran kas. Di sini ada untuk pembelian, untuk bayar utang juga. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan kalian kuis. Boleh ya? Kita mulai dulu sebentar. Boleh. Boleh. Udah bisa join ya. Ibu sarankan pakai nama asli ya, Kak. Jangan nama yang aneh-aneh, biar rekapitulasinya gampang. Baru Ayu semangat banget ya. Terus Nopi, Rahma, Dede, Silmi, Erlin. Ini siapa? Kim Taehyung tidak terdaftar di absen ya, nggak akan Ibu masukkan nilainya. Oke, udah semua belum? Udah ya, kita mulai ya. Yuk dibaca secara seksama soal-soal yang ada di device-nya masing-masing. Kalau ada yang bingung boleh panggil Ibu ya. Kenapa Erlin? Kenapa? Ya, it's okay. Manusia. Teliti ya. Nanti ada soal transaksi-transaksi. Kalian boleh secara seksama biar nggak salah persepsi ke akun mana nih masuknya. Lihat ya. Sini ada Ayu, Silmi, sama Rahma balapan nih. Dede nyusul lagi. Ada yang susah nggak? Ada yang susah nggak? Bisa ya? Kenapa Dede marah-marah? Ada yang susah? Nah, seksama ya, bacanya benar-benar. Nanti kita bahas buat yang banyak salahnya atau yang masih pusing sama materi ini. Ayu masih mimpin ya sejauh ini Ayu. Oke, udah semua belum? Udah ya? Udah? Oke, 1 menit lagi ya. Oke, Ibu akhiri ya. Vika, stop dulu Vika. Oke, boleh dilanjut Vik. Oke, di sini peringkat pertamanya ada Ayu, keduanya ada Silmi dan Dede ya, udah bisa nyusul, alhamdulillah. Nih kita lihat perolehan nilainya. Untuk KKM-nya sendiri Ibu tetapkan di angka 63%. Berarti yang di bawahnya ini masih ada ya beberapa orang. Jadi untuk anak-anak yang belum memperoleh persentase yang Ibu tetapkan, nanti Ibu akan berikan kembali latihan soal yang serupa, tapi tidak sama ya tentunya. Jadi Ibu akan berikan kalian secara individu gitu untuk remedialnya. Nah untuk teman-teman untuk anak-anak yang sudah memperoleh nilai lebih dari standar yang Ibu tetapkan, Ibu akan berikan satu materi lanjutan terkait dengan macam-macam transaksi untuk dicatat di jurnal umum dan jurnal khusus. Nanti akan Ibu berikan lewat Google Classroom lewat WA Group. Nah sejauh ini ada yang masih belum dipahami terkait materi jurnal umum dan jurnal khusus? Paham ya semuanya? Ada yang mau menyimpulkan terkait materi kali ini? Ayo boleh. Nanti ya kamu kedua. Jadi tadi kita belajar jurnal umum, ada akun-akun yaitu ada HUMPB, harta, utang, modal, beban, pendapatan. Utang, modal, pendapatan itu saldo normalnya di kredit, kalau harta sama beban itu di debit.
Terus kita juga belajar jurnal khusus, ada jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Oke, tepuk tangan buat Ayu. Nih Fahri mau mencoba menyimpulkan? Ya Ibu, dari tadi yang nambahin dari Ayu sebenarnya itu tuh kita juga tadi belajar tentang jurnal khusus, di mana jurnal khusus ini tuh bisa membantu kita dalam melakukan pencatatan, di mana nantinya kita tidak perlu menebak-nebak lagi ini akunnya kemana, tapi sudah ada nama akunnya gitu, jadi tinggal kita masukkan nominalnya aja gitu Bu. Oke, tepuk tangan buat Fahri juga ya. Betul, apa yang kalian simpulkan, kalian berarti Ibu simpulkan kalian udah paham ya tentang materi kali ini. Jadi intinya dalam pencatatan jurnal umum itu kita harus memahami bagaimana mekanisme pencatatannya, yaitu dengan pedoman pendebetan dan pengkreditan dengan apa sih namanya, pedomannya itu ada saldo normal akun. Dari saldo normal akun itu kalian bisa paham ketika suatu transaksi itu apakah menambah nominal atau mengurangi nominal, bagaimana cara pencatatannya. Oke, paham semuanya? Nah, oke. Untuk pelajaran kali ini kita telah selesai. Jangan lupa untuk arahan yang Ibu berikan tadi untuk pengayaan dan remedial. Minggu depan kita akan lanjutkan materi mengenai pencatatannya. Jadi siapkan, jangan lupa belajar di rumah. Ibu ucapkan terima kasih untuk semangat dan partisipasinya kali ini. Sebelum kita pulang, untuk ketua kelas mohon dipimpin dulu doanya. Oh iya, Ibu lupa, bentar. Sebelum ke materi berikutnya, ada yang ini enggak? Ada yang mau memberi masukan enggak? Misalkan materinya mau lewat video lagi, tesnya mau lewat kertas aja sekarang mah enggak mau lewat kuisis. Ada yang mau enggak? Boleh. Kalau dari saya mah cukup Ibu, tadi udah ada videonya juga, udah ada dari ngerjainnya juga, jadi udah cukup sih Bu, pengen kayak gitu aja lagi. Oke, karena kalian merasa udah cukup ya untuk pelajaran kali ini, jadi untuk minggu depan kita sistem belajarnya akan seperti ini lagi, dipersiapkan ya. Untuk KM silakan pimpin doa. Oke Ibu, berhubung kita sudah selesai pembelajarannya, sebelum kita pulang kita tutup dengan doa, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bun, terima kasih.